Pada segmen misteri atau semis ini, tim Ekspedisi Iman mencoba menguak berbagai mitos-mitos atau cerita-cerita rakyat yang beredar banyak di sekitar kita atau di masyarakat kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulik dan mengupas secara tuntas apa itu Rebo Wekasan. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat Ekspedisi Iman dimanapun kita berada. Alhamdulillah wa syukurillah, sholawatan ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Ekspedisi Iman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ada segmen terbaru yang mungkin kita perkenalkan dalam tim Ekspedisi Iman, yaitu segmen misteri. Baik, pada segmen misteri atau semis ini, tim Ekspedisi Iman mencoba menguak berbagai mitos-mitos atau cerita-cerita rakyat yang beredar banyak di sekitar kita atau di masyarakat kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulik dan mengupas secara tuntas apa itu Rebo Wekasan. Rebo Wekasan sudah beredar dan dikenal luas di masyarakat di sekitar kita. Namun masih banyak orang-orang atau masyarakat yang belum tahu sebetulnya apa itu tujuan dari Rebo Wekasan dan apa itu Rebo Wekasan. Apalagi apabila hal itu dikaitkan dalam ajaran Islam agama kita, bagaimana letak atau duduk posisi Rebo Wekasan itu terhadap syariat yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Baik, mari kita kupas tuntas terkait Rebo Wekasan. Ustaz, terkait Rebo Wekasan, hal ini sudah amat mengakar di masyarakat kita pada saat ini. Walaupun kita sudah berada pada era yang modern, tapi ritual-ritual tradisional tidak ditinggalkan. Salah satunya Rebo Wekasan. Kalau boleh tahu Ustaz, apa itu Rebo Wekasan Ustaz? Mohon penjelasannya. Jadi istilah Rebo Wekasan itu adalah bahasa Jawa. Jadi kalau diartikan secara bahasa Indonesia, hari Rabu di akhir bulan. Jadi hari Rabu terakhir dalam bulan itu. Nah, untuk Rebo Wekasan ada dua. Jadi yang pertama Rebo Wekasan yang khusus terjadi di bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Itu yang kedua adalah Rebo Wekasan, Rebo terakhir di setiap bulan. Nah, ini yang mereka melandaskan pada satu riwayat. Jadi Yaumun Arbi'a Bisdahri, akhir Yaumun Arbi'a Bisdahri itu Yaumun Naqsim Mustamir. Jadi hari Rabu terakhir setiap bulan itu adalah Yaumun Naqsim Mustamir, hari kecelakaan yang terus menerus terjadi. Nah, itu istilah Rebo Wekasan merujuk pada dua bentuk itu. Nah, yang berikutnya dipercaya bahwa Rebo Wekasan itu terjadi bala. Di dalam kitab Kanzun Najah was Surur itu disebutkan bahwa dalam Rebo Wekasan Allah menurunkan sekitar 32.000 bala yang diturunkan Allah di muka bumi. Nah, maka pada saat Rebo Wekasan dipercaya kita jangan melakukan aktivitas di luar rumah, makan perjalanan, itu nanti akan kena bala. Dan dianjurkan menurut tradisinya itu adalah melakukan sholat yang khusus untuk Rebo Wekasan, terutama di bulan Safar dan pada umumnya Rebo Wekasan setiap akhir bulan. Nah, itu sholatnya 4 rakaat, sholat yang sifatnya khusus 4 rakaat.
Nah, terus di rakaat pertama ada ketentuan membaca Al-Kautsar sebanyak 17 kali. Kemudian surat Al-Ikhlas beberapa kali. Nah, sampai 4 rakaat. Dan ada doa-doa khusus. Nah, itu yang terjadi tradisi-tradisi di Rabu Wekasan di tengah-tengah masyarakat kita. Biar terhindar dari bala, terhindar dari bencana. Langsung cut ya. Terus langsung pertanyaan kedua. Jadi dari penjelasan tadi bahwa Rabu Wekasan itu berasal dari, tadi kan ada istilah Arab gitu ya, itu dari kitab apa tuh? Atau dari budaya dasarnya apa? Atau nah, kemudian ketika dilihat dari sisi Islam sebenarnya seperti apa sih Rabu Wekasan itu? Apa dasarnya gitu? Dan dalam pandangan Islam seperti apa gitu? Yang pertama kita harus mengetahui ya, bahwa dalam kitab Tanjun Najah wa Surur memang diceritakan tentang Rabu Wekasan itu tradisinya seperti apa. Jadi ahlul kasyaf, orang yang bisa mukasyafah, itu bisa melihat sesuatu yang belum terjadi atau diberi keistimewaan bisa melihat alam selain alam manusia, bisa menembus alam malaikat. Itu mengatakan kalau pada Rabu Wekasan itu hari Rabu Pungkasan ya, itu turun 32.000 bencana ya. Itu kitab itu hanya menceritakan, nah, tidak membenarkan atau belum menyalahkan. Nah, lantas di dalam kitab tersebut oleh penulisnya dijelaskan ada dasar dari ayat Al-Quran yang seolah-olah menunjukkan makna Rabu Wekasan itu, dijadikan sebagai stempel pembenaran aktivitas Rabu Wekasan. Misalnya surat Al-Qamar ayat 19, Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalna alaihim rihan sorsoron fi yaumin nahsin mustamir. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada mereka kaum Ad itu rihan sorsoron, angin yang berhembus kuat, angin kencang, fi yaumin nahsin mustamir, pada hari yang naas mereka, hari naas mereka yang terus-menerus terjadi pada kaum yang durhaka. Nah, ini dalam tafsirnya memang kaum Ad salah satunya yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala disebut yaumin nahsin mustamir, itu kebetulan pas hari Rabu. Kebetulan pas hari Rabu. Tapi tidak berarti hari Rabu itu setiap hari Rabu Pungkasan itu terjadi bala. Pengertian itu bisa kita ambil penjelasan dari Imam Al-Qurtubi. Jadi yaumu arbi'a, yaumu nafsim mustamir, walam yurid alal anbiya wal mu'minin. Jadi hari Rabu yang terjadi waktu itu naas yang bala yang besar-besaran bagi kaum yang durhaka. Walam yurid alal anbiya wal mu'minin, itu tidak turun kepada para nabi dan orang-orang yang beriman kepada risalah para nabi tadi. Bal aroda nangsun alal kufar wal mufsidin. Akan tetapi itu adalah hari naas bagi orang-orang fujar, orang-orang durjana, orang-orang yang ahlul maksiat, wal mufsidin, dan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini bisa kita lihat penjelasan ini juga dari Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi menjelaskan, jadi yaumun naqsim mustamir ala man tatayyaru bihi au man i'taqadu bihi. Jadi yaumun naqsim mustamir, hari naas, hari bala bagi orang-orang yang tatayyur. Tatayyur itu mengandung makna menggantungkan nasib, bahwa ketika ada burung, ada tanda alam, berarti ini adalah hari celaka bagi saya, hari celaka bagi suatu bangsa, atau orang yang meyakini terjadinya itu. Nah, makanya kalau diyakini
ya terjadi pada dia. Karena Allah mengatakan ana inda dzanni abdi, sesungguhnya aku sesuai prasangka hamba aku. Kalau prasangkanya jelek ya terjadi jelek, dituruti sama Allah. Tapi bagi orang-orang yang man i'taqada la yanfa'u wa la yadurru illallahu subhanahu wa ta'ala, itu tidak ada yaumunasin mustaqim. Bagi orang-orang yang meyakini bahwa tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memberi mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang disebut dengan yaumun arbi'a. Hari Rabu adalah hari bala, hari nah. Pertanyaan ketiga, hari-hari ya. Baik Ustaz. Kemudian dalam Islam itu sendiri Ustaz, apakah mengenal hari baik, hari jelek, hari apapun itu yang menentukan nasib manusia? Sebenarnya dalam Islam itu semua hari baik ya. Tidak ada nas yang lantas mengkhususkan hari itu ini hari jelek. Semuanya hari baik. Yang ada nas itu mengkhususkan hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu yang punya istimewaan keutamaan. Misalnya bulan haram itu punya istimewaan. Waktu sepertiga malam terakhir punya kebaikan, keistimewaan. Tempat-tempat tertentu, Raudhah punya keistimewaan. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ketika kita sholat di situ, maka pahalanya lebih besar daripada sholat di masjid pada umumnya. Nah, itu memang Allah melebihkan hari-hari waktu-waktu tertentu dengan keistimewaan dan kebaikan. Artinya apa? Berarti semua hari itu baik. Tidak ada hari naas, hari kemudian hari buruk, itu enggak ada. Itu semuanya hanya mitos. Itu terkena akidah-akidah selain Islam, akidah Hindu, akidah Buddha dan yang lain-lain. Maka itu mitos-mitos. Nah, tidak ada dasarnya dalam Islam. Jadi kembali kepada kita. Kita ketika walaupun berada di bulan yang mulia seperti saat ini bulan Rajab, kita bisa mendapatkan dosa yang berlipat ganda. Bahkan mendapatkan kecelakaan, mendapatkan bala ketika kita melakukan kemaksiatan di dalam bulan haram. Karena kemaksiatan dalam bulan haram itu mendatangkan dosa yang berlipat ganda. Sebagaimana pula melakukan ketaatan di bulan haram itu juga mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Makanya hari-hari itu, waktu-waktu istimewa itu disediakan Allah. Sekarang tinggal manusianya mengisi hari istimewa Rajab, mengisi bulan Ramadan dengan kemaksiatan, maka mereka mendapatkan bala. Balanya apa? Dosa yang pasti. Dosa. Dan bisa jadi pada beberapa dosa Allah memberikan balasannya juga di dunia. Sebagai persekot di dunia, nanti pungkasannya di akhirat. Jadi kembali kepada kita. Bagaimana manusia itu nanti nasibnya farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Sebagian golongan masuk surga dapat ridho Allah, sebagian golongan masuk neraka dapat murkanya Allah. Nah, itu tadi sahabat-sahabat ekspedisi iman dimanapun kita berada. Sekilas tentang Rebo Kasar, yaitu hari yang dipercaya memiliki keburukan gitu yang beredar di masyarakat kita. Namun sesungguhnya dalam pandangan Islam itu sendiri, hari buruk, hari naas, hari bala itu tidak ada. Itu yang perlu kita garisbawahi, karena tiap hari Allah memberikan banyak manfaat dan keberuntungan pada waktu-waktu tertentu. Namun jika terjadi naas dan keburukan itu sesungguhnya adalah hasil perbuatan manusia sendiri yang telah melanggar syariat-syariat yang telah ditentukan. Contohnya seperti dalam bulan haram seperti Rajab maupun Ramadan. Ketika ada seorang hamba melakukan kemaksiatan
dosanya akan dilipat gandakan. Nah, ingat sahabat-sahabat ekspedisi iman, karena kita saat ini sudah berada di bulan haram, marilah kita senantiasa terus memperbanyak amal-amal soleh sehingga melipat gandakan pahala-pahala yang kita dapatkan. Cukup itu di sesi semis perdana tim ekspedisi iman yang membahas tentang Rabu Wekasan. Insya Allah kita ketemu lagi di semis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.